Selamat datang kembali, kita lanjut lagi nih pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke bab 12 dari Atomic Habits. Oke, bab 12 ya. Iya, fokusnya itu soal hukum upaya minimal atau the law of least effort kalau istilah Inggrisnya. Ini menarik nih. Sering banget kita dengar kan? Betul. Jadi sumber kita tetap rangkuman sama kutipan-kutipan penting dari bab ini. Nah, misi kita kali ini, kita pengen bener-bener paham lah, kenapa sih kita ini kok kayaknya secara alami demennya cari yang gampang aja? Iya ya. Sifat dasar manusia ya. Kayaknya gitu. Dan yang lebih penting, gimana kita bisa manfaatin kecenderungan ini ya buat bikin kebiasaan baik kita itu jadi awet gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa niat udah oke banget nih, tapi kok ya susah banget gitu mempertahankan kebiasaan baru? Sering, itu pertanyaan sejuta umat kayaknya. Nah, bab ini tuh ngasih lihat dari sisi lain. Jangan-jangan, bukan motivasi Anda yang payah, tapi lingkungan sekitar Anda aja yang belum pas gitu, belum diatur buat mendukung. Yaudah, kita bongkar bareng. Oke siap, jadi konsep kuncinya ini hukum upaya minimal ya? Iya, intinya sih buku ini bilang, udah deh, lupain soal harus lebih semangat lagi. Rahasianya justru ada di, ya bisa dibilang, kemalasan bawaan kita. Haha, menarik juga ya dibilang kemalasan. Iya kan? Namanya manusia. Pasti secara naluriah itu cari jalan termudah. Yang paling nggak butuh banyak energi, nggak perlu mikir keras. Gini deh, bayangin ada selang air, terus nekuk di tengah. Oke, kebayang airnya jadi mampet. Nah, biar airnya lancar lagi, Anda bisa aja kan paksa tekanan airnya lebih tinggi? Ini kayak kita maksa motivasi buat ngelakuin kebiasaan yang rasanya berat. Atau cara lainnya, ya tinggal lurusin aja tekukannya. Simpel kan? Iya benar juga. Tinggal lurusin aja. Lebih gampang ya. Nah, opsi kedua ini, yang ngurangin hambatannya itu, seringkali jauh lebih efektif ternyata. Betul sekali. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena kunci konsisten itu seringkali bukan di seberapa besar sih tekad Anda pas lagi on fire gitu. Pas lagi semangat-semangatnya ya. Iya, tapi justru di seberapa kecil gesekan atau hambatan yang Anda hadapi sehari-hari. Kita ini kadang nggak sadar nyoba bangun kebiasaan di lingkungan yang gesekannya tinggi banget. Contohnya gimana tuh? Ya kayak tadi, misalnya mau makan sehat, tapi meja kerja penuh camilan enak. Atau mau rutin olahraga pagi, tapi sepatu olahraganya ditaruh di gudang paling pojok. Wah iya, kebayang repotnya duluan ya. Itu kayak mencoba berenang awan arus deras gitu. Energi kita habis duluan sebelum nyampe tujuan. Bener juga ya. Jadi ini nyambung ke strategi praktis pertama nih. Kita perlu merancang lingkungan kita sendiri. Iya, desain lingkungan kita. Coba deh pikirin, gimana caranya ngurangin langkah atau hambatan, sekecil apapun itu, buat kebiasaan baik yang mau kita bangun. Ada contoh keren loh dari industri. Oh ya, apa tuh? Di Jepang itu, pabrik-pabrik dengan konsep lean production. Mereka itu tata ulang ruang kerjanya sedemikian rupa, sampai pekerjanya itu nggak perlu buang waktu atau gerak ekstra cuma buat ambil alat kerja. Oh, jadi dibikin seefisien mungkin ya gerakannya? Betul! Hasilnya, efisiensinya naik drastis. Nah, prinsip hemat energi ini bisa banget kita tiru di kehidupan kita sehari-hari. Di rumah misalnya, secara proaktif. Gimana tuh maksudnya? Malas proaktif. Kedengerannya agak kontradiktif ya? Iya kan? Tapi maksudnya gini, dia itu langsung beresin sesuatu setelah selesai pakai. Nggak nunggu nanti-nanti. Misalnya, habis makan, piring kotor langsung taruh mesin cuci piring atau dicuci. Baju kotor langsung masuk ke ranjang cucian. Oh, jadi nggak ditumpuk dulu ya? Betul, kelihatannya sepele banget kan? Tapi tindakan kecil ini tuh menghilangkan tumpukan pekerjaan atau gesekan besar di kemudian hari. Justru malah hemat waktu dan energi mental jangka panjang. Malah secara proaktif. Wah, saya suka nih istilahnya. Oke, jadi selain ngurangin hambatan, ada lagi nggak strateginya? Ada dong, strategi kedua ini lebih ke persiapan. Lebih proaktif lagi. Namanya persiapkan lingkungan Anda. Atau kalau di buku disebutnya priming. Priming ya? Gimana tuh? Maksudnya kita atur kondisi atau lingkungan kita supaya tindakan selanjutnya itu jadi semudah mungkin. Hampir-hampir otomatis gitu. Contohnya gampang banget kok. Contohnya, Misalnya nih, Anda mau rutinin sarapan sehat besok pagi. Nah, malam ini siapin aja wajannya di atas kompor, keluarin minyaknya, siapin piringnya juga sekalian. oke. Jadi pagi tinggal cemplung-cemplung ya? Iya. Atau mau olahraga pagi.
Siapin baju, sepatu, botol minum, semua taruh deket pintu sebelum tidur. Jadi pagi-pagi nggak ada drama nyari-nyari barang. Ah, ini saya sering coba lakuin nih buat olahraga pagi. Emang beneran beda rasanya. Atau mau makan sayur lebih banyak? Coba deh pas weekend luangkan waktu potong-potong sayuran atau buah, terus simpen di wadah-wadah gitu di kulkas. Pas mau makan atau ngemil, tinggal ambil. Wah, praktis banget ya. Ini tuh menghilangkan momen krusial di mana kita sering mikir, aduh kok repot ya nyapinya, terus akhirnya nggak jadi. Kalau udah siap semua, gesekannya hampir nol. Ah, ini dia nih kuncinya. Bener banget. Nah, tadi kan kita bahas ngurangin gesekan buat kebiasaan baik. Terus, gimana kalau kita balik logikanya buat kebiasaan buruk yang pengen kita hilangin? Bisa juga nggak? Nah, bisa banget. Itu dia strategi praktis ketiga. Tambah gesekan untuk kebiasaan buruk. Tambah gesekan ya. Iya, logikanya simpel aja. Kalau ngurangin gesekan bikin yang baik jadi gampang, ya nambahin gesekan bikin yang buruk jadi susah dilakuin. Dan seringkali, hambatan kecil aja udah cukup efektif loh. Oh ya, contohnya gimana tuh nambahin gesekan? Misalnya Anda pengen ngurangin ngemil yang nggak sehat. Nah, jangan taruh toples kuenya di meja kerja atau di tempat yang gampang banget dijangkau. Oke, terus ditaruh di mana? Simpen aja di lemari paling atas atau di belakang tumpukan barang lain. Pokoknya tempat yang butuh usaha ekstra buat ngambilnya. Atau kalau mau ngurangin main medsos, coba deh hapus aplikasinya dari layar utama ponsel. Oh, disembunyiin gitu ya? Atau bahkan hapus aja sekalian aplikasinya. Kan jadi butuh usaha ekstra tuh buat buka browser atau download lagi, login lagi. Nah, kerepotan kecil kayak gini seringkali cukup buat ngerem kita pas dorongan itu muncul, tapi motivasi kita lagi nggak kuat-kuat amat. Wah, iya juga ya. Kebayang sih perjuangan download, login, uninstall lagi. Ahaha. Itu emang gesekan yang nyata. Yang paling penting dari semuanya, menurut saya, kesimpulan besarnya adalah kita ini sebenarnya bisa jadi arsitek buat lingkungan kita sendiri loh. Kita bukan cuma jadi korban atau konsumen pasif dari lingkungan kita. Jadi kita punya kontrol ya? Iya, lingkungan emang kuat banget ngebentuk perilaku kita. Tapi kita juga punya kuasa buat ngebentuk lingkungan kita balik. Jadi mungkin pertanyaan penting buat kita renungkan bareng itu gini. Gimana ya caranya saya bisa ngerancang dunia kecil saya ini, rumah saya, meja kerja saya, bahkan ponsel saya, supaya ngelakuin hal yang benar, itu jadi pilihan yang paling gampang. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Jadi kalau dirangkum nih, intisari dari hukum upaya minimal ini jelas banget ya, daripada cuma ngandelin tekad yang sering naik turun kayak roller coaster. Betul. Yang nggak bisa diandalkan terus-terusan. Mending kita fokus aja gimana caranya kita memanipulasi lingkungan kita. Kurangin hambatan buat kebiasaan baik, tambah hambatan buat kebiasaan buruk. Simpelnya bikin yang benar jadi gampang, bikin yang salah jadi susah. Persis. Sesimpel itu konsepnya. Tapi dampaknya bisa gede banget kalau diterapkan secara konsisten. Nah, mungkin sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirkan sebentar. Oke. Satu aja kebiasaan baik yang lagi pengen Anda bangun atau perkuat saat ini. Terus, pikirkan, apa satu perubahan paling kecil sekecil apapun itu yang bisa Anda lakuin ke lingkungan fisik atau digital Anda hari ini juga, supaya besok pas mau ngelakuinnya itu jadi sedikit aja lebih mudah. Satu perubahan kecil hari ini ya. Oke, sebuah pemikiran yang bagus untuk dibawa pulang nih. Semoga pembahasan kita kali ini ada manfaatnya ya buat Anda semua. Semoga. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.